itu kayak aku ada di ruang menggema, itu suara laki-laki dan bilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat menemui Bapa kalau tidak melalui aku." Iman aku dan aku diusir. Diusir oleh orang tua ya? Aku diusir oleh orang tua aku. Jadi ini gorden, dia berdiri di sini di balik gorden itu, tapi kakinya masuk di balik gorden gitu, Iya, kelihatan kelihatan. kan. Waduh, kataku kok Bapak Ibu, para subscriber Future Hunters, saat ini telah hadir di sebelah saya seorang pemudi bernama Giselle yang memiliki banyak kesaksian iman dan memiliki pengalaman mujizat yang luar biasa. Yuk kita simak video cerita dari beliau. pada saat itu dari awal aku kenal Tuhan, itu awal mulanya aku masih Islam, lagi hijrah, dan puji Tuhan aku dikenalkan Tuhan dengan jalan yang luar biasa sih, dikasih mujizat terus pokoknya bahkan sampai detik ini. Waktu aku lagi taat-taatnya banget, aku sampai bercadar pada saat itu, aku diperlihatkan salib yang besar dan terang banget. Tapi aku denial, aku bilang, ini setan, gue bilang, enggak ini setan. Karena aku pikir, kan aku pernah dengar katanya kalau orang yang imannya lagi taat-taatnya, lagi mau ditingkatkan, akan dialami hal-hal seperti itu. Allah akan menguji dengan cara seperti itu. Jadi aku langsung sholat, karena tepat banget itu udah masuk jam isya, sholat isya. Aku langsung wudhu, langsung sholat, aku minta hidayah lah intinya. Tapi waktu aku mau tidur aku cuman bilang gini, "Ya Allah tolong kasih hidayah," gitu, "aku nggak mau," gitu. Kayak serem banget kan, kalau diuji yang kayak gitu tuh serem gitu. Terus pas aku tidur aku ngeliat salib lagi, salib yang besar, terang, bener-bener terang banget. Itu 3 kali, singkatnya 3 kali aku ngeliat, Itu dalam mimpi atau dalam mimpi. dalam mimpi kamu lihat? Kalau sebelumnya asli nyata, bukan pas lagi tidur gitu. Tapi part paling yang aku ingat banget sampai hari ini, mujizat aku denger Tuhan yang bener-bener audible banget. Itu kayak aku ada di ruang menggema, itu suara laki-laki dan bilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat menemui Bapa kalau tidak melalui aku." Itu di Itu kamar di kamu sendiri? kamar dan itu pure, nggak tidur, nggak setengah tidur, nggak apa, bener-bener emang nyata aku dengar. Padahal kamu juga tidak mengenal frase itu ya? Nggak, Frase "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup" nggak, itu kan ada frase tersebut tertulis di Alkitab. mhm, Kamu saat itu belum tidak tahu sama sekali nggak akan itu? nggak mau tahu sih, lebih ke nggak mau tahu. Jadi aku nggak tahu hal itu gitu kan, aku berusaha menyangkal. Akhirnya dari denger itu aku cari itu apa, ternyata itu ayat Alkitab. Lalu aku mencari tahu dari baca Bible, dengerin apa namanya, khotbah ya, kan masih buta ya, nggak tahu mau nyari kemana, dengerin worship segala macam, kok nyaman gitu, hati aku tenang gitu. Akhirnya aku, yang tadinya mau denial malah jatuh cinta gitu, Jatuh cinta. tapi part paling kayak aduh ngena banget nih gitu, waktu aku ngeliat ajaran kasihnya Tuhan Yesus. Kamu Sedangkan di merasa agama sebelumnya kedamaian, mhm. kedamaiannya. Sedangkan di agama sebelumnya bener-bener kayak doktrinnya keras banget. Mungkin aku ada bawa beberapa contohnya kayak waktu itu ada hadis bilang, "Jika kamu bertemu dengan Yahudi atau Nasrani, janganlah kamu memulai salam terlebih dahulu kepada mereka." Itu menandakan saking mulianya seorang muslim sampai nggak boleh merendahkan diri untuk mengucap salam lebih dulu. Sedangkan Tuhan Yesus bilang, "Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Betul. Dan jika kamu hanya memberi salam kepada orang yang mengasihi kamu, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal demikian." Jadi di situ udah ngena banget menurut aku. Tapi aku makin nancep lagi waktu aku ngelihat waktu Tuhan dicobai sama orang ahli Taurat, cuman untuk ngetes Tuhan itu, bisa buat dosa nggak nih dengan menghakimi, ternyata enggak. Waktu itu ahli Taurat bilang, Tuhan dia ketahuan berzina. Pada hukum Taurat, pada hukum Musa dibilang harus dilempari dengan batu. Tapi Tuhan cuman diem. Akhirnya waktu orang-orang itu mendesak terus, dijawablah sama Tuhan, "Siapa dari kamu yang merasa tidak berdosa, maka hendaklah ia yang lebih dahulu melempari Ya, batu itu." ayat itu secara tidak langsung menunjukkan sebetulnya bahwa Yesus itu Maha Tahu loh. Iya. Nah, tapi itu nanti saya kaji nanti ya, karena kalau saya Oh, kaji sekarang agak bingung kenapa itu menunjukkan bahwa ke arah bahwa Yesus itu Maha Tahu. Oh, ya singkatnya aku
mulai yakin, aku sempat ketahuan waktu itu dan 3 angkatan gempar waktu aku SMP karena aku percaya Tuhan dari umur 12 tahun. Ketahuan kalau aku percaya Yesus. Wah, habis dibully segala Ketahuan macam. oleh? Ketahuan awalnya sama kakak kelas karena awal-awal itu kan lagi excited banget kan. Oh. Terus ketahuan lah sosmed aku. Oh, Gisel murtad gini-gini gitu. Ya, singkatnya tiap tahun ketahuan 2020, 21, 22, 23 seterusnya ketahuan. Akhirnya aku mengakui sendiri sih karena capek. Sebenarnya aku udah sempat kena somasi. Penekanan kalau kamu murtad kami nggak menerima kamu. Nanti Karena kami masuk neraka. Kayak gitu. Kamu bersekolah di sekolah negeri berarti atau sekolah Swasta. Swasta tapi anehnya aku dari SMP sampai SMK sekolah swasta yang benar-benar kayak sekolah Islam. Oke. Ajarannya tuh malah kayak ngekang banget gitu. Terus singkatnya aku jujur dengan iman aku dan aku diusir. Diusir oleh orang tua ya? Aku diusir oleh orang tua aku. Itu benar-benar luntang-lantung aku cuman bawa HP. Ini saksi hidup. Aku bawa HP, dompet yang isinya cuman KTP dan chargeran. Bayangin cuma itu doang, aku nggak punya duit sedikit pun. Dan itu hujan bener-bener yang definisi hujan badai angin. Itu bener-bener sedih banget kalau keinget dan aku nggak tahu mau kemana. Akhirnya aku bohong sama kakak rohani aku bilangnya ketahuan soal agama. Ya, akhirnya aku jujur juga ujung-ujungnya dan aku jujur ke ibu. Di hari keduanya sih aku jujur. Di 2025 aku jujur sendiri dan langsung diblokir. Blokir komunikasi ya? Iya. Di WA gitu ya? Aku udah ketahuan mulu, kena usir. Akhirnya aku mengakui sendiri dari WA tapi aku ngechat. Akhirnya langsung diblokir. Ya, terus abis itu aku juga pernah dibilang gini, kamu kalau oh iya, enggak itu bukan abis itu, bukan sebelumnya. Tapi aku sempat ngechat kakak rohani yang bisa kontak sama keluarga. Dan keluarga bilang, oh enggak maaf, ini perjuangan kami untuk ngurus Gisel sejak bayi. Jadi kalau Gisel memilih Yesus sebagai Tuhannya, silakan buktikan kalau dia memang benar-benar Tuhan. Silakan buktikan kalau dia bisa hidup tanpa kami, dia bisa bikin kartu keluarga segala macam untuk kerjanya dia. Akhirnya ya udah, aku pikir, wah ini parah ini gejolak iman banget nih, kayak ditantangin banget kan. Tapi aku justru semakin ditantangin, aku semakin percaya dengan iman aku gitu. Aku kencengin novena, karena jujur sebelumnya aku benar-benar berusaha sendiri dan nol. Akhirnya aku novena, aku kencengin, aku cuma bilang, Tuhan aku butuh ini buat kerja, Tuhan aku butuh ini buat ini. Ribet kok, aku sakit apa segala macam harus kakak akte segala macam, sedangkan aku datang nggak ada di tahan keluarga. Dan dalam satu hari jadi. 1 hari jadi? Kakak, akte, KTP, SIM. Itu semua jadi. Dibukakan jalan ya? Dibukakan jalan, benar-benar. Sebetulnya itu juga sudah bisa langsung menjawab tantangan dari pihak Bunda loh. Kalau beliau mau membuka hati ya. Kayak rendah hati waktu itu ya, rendahkan diri lah. Go back as a child. Betul. Terus Tapi kemudian nggak mau sih tetap. Aku juga sebelum diusir aku sempat waktu pertama kali ketahuan 2021 gitu kalau nggak salah. Kedua kalinya ketahuan aku udah memberanikan diri. Waktu ketahuan sama ibu, aku memberanikan diri. Pas hari kedua perang dingin, aku memberanikan diri ngechat karena diajak ngobrol nggak bisa. Ibu udah sempat membujuk kayak, ayo ibu ajarin lagi dari nol gini-gini. Enggak bu, nggak bisa, iman nggak bisa dipaksa. Dan aku udah menegaskan, bu kalau ibu maksa di tahun-tahun berikutnya aku bukan Islam, aku cuman pura-pura. Tapi ibu nggak dengar, ibu maksa terus. Ya udah akhirnya 2020, 21, 22 dan seterusnya aku tetap mengikuti Yesus dan cuman pura-pura. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang sakit hati, dibilang aku main-main agama, aku udah bilang dari awal kalau iman nggak bisa dipaksa kan gitu. Akhirnya hari kedua aku memberanikan diri karena aku dibilang gini sama kakak rohani. Iman itu timbul dari apa yang dilihat dan didengar. Jadi bagaimana mereka mau kenal kalau mereka belum melihat ataupun mendengar. Jadi aku memberanikan diri kasih beberapa ayat, tapi mereka menyangkal. Aku pikir ya udah, at least aku sudah mengerjakan bagian aku, biar Tuhan yang mengerjakan pekerjaan bagiannya gitu. Dan singkatnya sih aku panjang cerita, aku jatuh bangun juga, tapi Tuhan tetap mengasihi aku. Aku sempat sakit, berbarengan sama papanya pacar aku. Singkatnya waktu aku pulang, aku tuh nggak bisa makan, minum, setetes pun nggak bisa. Aku cuman bikin air doa, dan aku langsung bisa makan minum sampai hari ini. Itu waktu itu kamu sempat cerita ke saya waktu itu kamu tiba-tiba mengalami itu ya? Iya.
dan mengalami kamu tidak bisa makan, bahkan muntah ya? Iya. Bahkan muntah tanpa suatu sebab yang Itu sampai 6 dokter, seingat aku 6 dokter nanganin aku, nggak ada yang bisa. nggak bisa. Dokter IGD, ICU, penyakit dalam, penyakit jantung, dokter bedah, dokter anestesi. Itu semua ngatasin aku, nggak ada yang bisa. Katanya, "Nggak tahu ini di medis bersih, kamu nggak ada sakit apa-apa, kami nggak tahu kamu Tapi kenapa." kamu tidak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Aku sampai sempat marah sama dokter karena, "Ini gimana dokter, 6-6-nya nggak ada yang bisa," gitu. Sedangkan aku udah frustasi banget, aku bener-bener nggak bisa makan. Even minum pun nggak bisa. Kan nggak mungkin diinfus terus, tetap beda gitu rasanya kan. Akhirnya dipulangin karena, "Oh mungkin kamu stres kali Dek, coba kamu pulang ya. Mungkin kamu stres secara nggak sadar GERD kamu naik." Buktinya sampai rumah tetap sama. Akhirnya aku bikin air doa 77 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, Santo Mikael, sama Salib Benedictus. Aku doain itu dan itu langsung sembuh. Itu kamu mendoakan, Iya. berdoa di air putih atau air garam? Di air, aku kasih air garam. Sebenarnya bukan dari barangnya, tapi imannya sih. Iman yang menyelamatkan, iman memindahkan gunung. Iman dapat memindahkan gunung. Jadi mau pakai air, mau pakai apa, kalau imannya nggak ada tetap nggak ada juga gitu. Itu sih, setelah itu aku pikir aku kayak diguna-guna sih. Sebenarnya emang dari di rumah sakit aku sempat curiga karena awalnya baik-baik aja, tiba-tiba aku nggak bisa makan minum dan aku selalu ketindihan. Aku selalu mimpi-mimpi buruk, bahkan aku sempat ngelihat, jadi waktu aku lagi sendiri jam 12 teng itu ada kaki pucet berdiri. Kan aku kamar dapatnya waktu itu karena aku operasi mungkin ya. Jadi karena kamar yang sesuai dengan kelas aku nggak ada, aku dapet yang kamar kelas 2. Aku lagi sendiri, sebelah aku kosong. Ada yang berdiri begitu, kataku kok jadi Berdiri begini. di atasmu atau berdiri Jadi ini gorden, dia berdiri di sini di balik gorden itu, tapi kakinya masuk di balik gorden gitu, Iya, kelihatan kelihatan. kan. Waduh, kataku kok ngaco gitu. Terus akhirnya pas pulang ya udah aku coba doain. Walaupun kalau dibilang kita hidup nggak ada kayak gitu-gituan nggak bisa sih, karena Romo pun ada eksorsis gitu-gitu Iya. kan. Mereka itu ada, tapi yang pasti anak Tuhan itu nggak bisa disentuh sama yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Aku percaya kayak gitu karena nge-flashback sedikit, aku pernah tiba-tiba di tas aku ada seperti pasir tapi kayak tanah, dipegang lembab tapi nggak basah di tangan. Aku bingung itu apa. Akhirnya aku doain, doa yang sama seperti tadi. Pas dibakar dia menggulung dan ngeluarin harum, yang harum banget. Sebelum aku bakar, aku selalu dengar suara pasir kayak diinin ke genteng, suara batu-batu kecil. Terus aku pernah, part paling seremnya sih waktu aku lagi nyapu, pas aku putar balik, dek gitu di depan aku ada kayak sosok hitam. Aku pikir kalau dari yang aku lihat kayaknya genderuwo sih, karena gede banget. Itu jelang maghrib. Jelang maghrib di rumah. Tapi setelah dibakar udah nggak ada lagi sama sekali. Jadi kamu pernah melihat suatu penampakan lah. Itu kamu lagi nyapu ya, terus kamu nolak ada penampakan seperti Betul. itu. Ya singkatnya berapa hari kemudian dari kejadian itu datanglah temen aku yang bisa lihat. Cuman aku kan nggak percaya yang kayak gitu ya. Aku cuman gini, ya udah kalau lo emang bisa, lu ngeliat apa di gua? Terus kata dia gini, waduh lu tuh diguna-guna mulu tapi nggak pernah masuk sel, gue bingung kenapa. Aku percaya kalau Tuhan aku tuh lebih besar dari apapun gitu. Bahkan aku kalau tidur, kalau aku nggak berdoa, ada aja mimpi buruk lah segala macam. Tapi kalau aku berdoa, aku selalu kebiasaan megang rosario. Sebelah aku Alkitab, itu aman banget. Jadi aku percaya Tuhan tuh benar-benar penjaga gitu loh. Singkatnya tuh mujizat selanjutnya, aku tuh sepulang dari rumah sakit, pacar aku ngechat, Papa pakai selang NGT yang dimasukin ke hidung. Selang NGT karena stroke di sini nggak bisa nelen, keselak mulu, benar-benar nggak bisa masuk minum sama sekali. Aku cuman, waduh, terus gimana gitu. Terus pacar aku kan sering dengar kesaksian aku, novena. Lalu pacar aku bilang, tolong novenain dong gitu. Akhirnya aku novenain. Aku novena Santo Yudas Thaddäus, baru aku bilang amin, pacar aku bilang, NGT-nya udah lepas tiba-tiba, selang NGT-nya lepas. Secara itu Tiba-tiba. kecelakaan lepas ya, bukan dilepas, tapi awalnya terlepas. copot, aku dan pacarku nyalahin karena kok nggak dikasih solasi gitu loh buat nempelin biar nggak jatuh. Ternyata emang begitulah cara Tuhan. Ternyata dari situ Papa bisa makan minum dengan normal lagi tanpa pakai selang NGT. Padahal dokter bilang ini kemungkinan kalau nggak bulan depan lepas atau selamanya make karena namanya stroke berulang kan. Tapi ternyata sampai sekarang masih normal.
Itu Puji kamu Tuhan. mendapat jawaban instan setelah berdoa. Instan. Dan novena hari pertama, Universalis. hari pertama aku baru bilang amin, tiba-tiba lepas. Ya. Ya aku percaya, aku benar-benar iman aku tuh bertumbuh. Emang sih iman aku bertumbuh itu bukan dari aku yang mencari, tapi malah jadi kayak aku yang dikejar-kejar Tuhan dengan segala mujizatnya gitu loh. Kayak lu mau lari kemana, nih gue di sini gitu loh. Tapi aku justru bersyukur sih, yang aku syukuri adalah Tuhan tuh masih menunjukkan kasihnya ke aku. Oh, Tuhan sangat menyayangi dirimu. Ketika Sangat saya sayang mendengar mujizat-mujizatmu di sebelum-sebelumnya itu, saya merasa bahwa Tuhan memberikan banyak karunia kepadamu. Tidak banyak orang yang mengalaminya begitu. Oke, lanjut mujizat. Saya juga mendengar kamu mendapat mujizat yang lain ini. Mujizat yang baru-baru ini aku alami waktu aku ke ruang adorasi. Waktu itu aku lagi benar-benar gencar-gencarnya banget minta sama Tuhan. Aku pengen katekumen biar lancar, biar bisa segera baptis. Aku rindu terima komuni. Bayangin kerinduan dari 2020. Aku pas lagi fokus, lagi lihat monstran, di hosti itu tiba-tiba ada Tuhan Yesus lagi pikul salib. Dari kiri, dia jalan ke kanan. Dia jalan pikul salib, benar-benar jalan. Lalu dia kayak seret gitu, kayak ganti-ganti, kayak kelap-kelip. Tiba-tiba berubah jadi muka Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, lagi dengak gitu. Dari depan atau tampak dari samping? Dari samping. Dari samping. Itu di ruang adorasi mana? Di ruang adorasi Santo Barnabas Pamulang. Aku lihat. Santo Barnabas Pamulang ya. Iya. Apakah ada orang lain juga yang menyaksikan? Waktu itu kamu di ruang adorasi sendiri atau? Aku waktu itu sih sama pacar aku ya. Aku akhirnya bilang, kamu ngeliat nggak di hosti itu, di monstran itu? Apa? Putih doang kok katanya. Enggak, itu masih loh sampai sekarang. Itu ada Tuhan Yesus lagi jalan, pikul salib, bener-bener jalan. Jalan tuh bukan yang jalan tek-tek gitu enggak, tapi begini. Bener-bener yang kayak berat banget salibnya. Terus pacar aku sampai, enggak itu putih doang, itu hosti doang gitu. Terus gini, kamu yang bener, aku merinding katanya gitu. Iya beneran gitu. Dari situ aku merasa wow, untuk kesekian kalinya Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan nunjukin aku ada loh gitu. Aku tuh sempat yang ngedown banget karena adalah yang berhubungan dengan ibu, dan aku akhirnya kecewa banget. Kok begini gitu loh. Akhirnya aku kan ada patung Yesus, patung Maria dan salib. Kok begini tuh maksudnya? Kok begini maksudnya aku sempat mengenalkan beberapa teman aku ke ibu, dan mereka tuh ada yang seiman lah, tapi maksudnya mereka tahu kalau aku kangen banget sama ibu, tapi kenapa mereka ketemu ibu malah aku serasa dikucilkan. Kan bisa kayak, Sel, gue ketemu ibu sehat kok, kami jagain ibu kok gitu, sekedar gitu aja. Tapi kok kayak kesannya, lu udah gak bisa ketemu ibu, dah lu sono gitu. Kayak kesannya kayak gitu kan. Aku sih bukan bermaksud kayak menghakimi atau menilai sembarangan orang, tapi ini kedaginganku. Aku walaupun ikut Tuhan kan aku tetap manusia gitu. Aku akhirnya ngambil patung Yesus, patung Bunda Maria, dan salib Yesus. Aku cuma bilang, Tuhan, aku lepasin ibu, aku ikhlas, aku gak akan berdoa minta Tuhan pulihkan ibu lagi. Terus aku bilang gini ke Bunda Maria, Bunda gak bakal denger Gisel berdoa minta perantaraan Bunda lagi buat pulihin ibu. Gisel udah ikhlas. Mungkin emang kehadiran Gisel atau Gisel kembali lagi, ibu gak akan ini kayak pulihkan ibu dalam arti dikembalikan benar-benar. Karena aku emang mimpi berkali-kali kok. Aku dimimpiin hubungan aku dan ibu baik, dan itu hubungan ya pure, dan itu dimimpi secara sadar. Aku sudah sebagai anak Tuhan, dan sempat satu kali aku mimpi, udah sini kembali lagi, maaf ya kemarin kami kelamaan nolak kamu, kami udah nerima kamu. Itu berkali-kali dengan konteks yang sama. Makanya aku jadi timbul berharap dong, akhirnya aku berdoa, tapi kok malah aku ngeliat story beberapa temen aku yang udah deket sama ibu kok begitu. Akhirnya timbul rasa kecewa, aku bilang aku ikhlasin ibu. Tuhan tolong, aku gak mau ngeliat ibu dengan cara apapun lagi, Tuhan jangan datangin ibu ke mimpi lagi. Aku udah ikhlas. Menyiksa. Karena kamu punya kerinduan ya, untuk supaya ibu itu mengikhlaskanmu dengan keyakinanmu yang sekarang, tetapi pada kenyataannya kok tidak, kok sepertinya ibu belum menerima dirimu, dan itu menimbulkan sakit juga ya. Iya, aku rasa Tuhan mimpin aku pulih. Aku doain. Tapi kok kenyataannya kok kayak, aduh aku bingung menjelaskannya. Intinya itu benar-benar yang sakit banget sih pada saat itu. Aku cuman bilang aku sempat bilang gini ke Bunda Maria. Bunda tahu kan sakitnya waktu Bunda terpisah sama anaknya Bunda. Aku bilang gitu. Gisel nggak mau, Gisel udah nggak mau, Gisel udah ikhlasin ibu.
tolong Bunda berdoa biar Gisel kuat, biar Gisel bisa ikhlas gitu. Gisel gak kuat dengan kekuatan Gisel sendiri. Dan aku langsung mimpi aku nangis dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Waktu aku tidur aku mimpi, lagi-lagi dengan konteks yang sama, aku selalu mimpi ibu dan bapak itu diurus aku. Kemana anaknya? Selalu sama aku. Bahkan aku pernah ngeliat ibu di kursi roda, tapi bukan lumpuh ya, tapi lebih ke posisinya ibu kelihatan happy. Ibu gak pakai kerudung loh, di mimpi aku selalu gak pakai kerudung. Lagi di tempat terbuka, di tempat umum, ibu kelihatan happy. Jadi ibu di kursi roda ya karena emang udah tua aja, kakinya udah pegel gitu kalau untuk berdiri biasa. Jadi aku selalu bawa ibu dengan kursi roda. Selalu aku yang ngurusin. Jadi di mimpi itu aku ngeliat ibu bapak, aku ngasih duit ke mereka. Bentar ya Bu, aku keluar dulu. Bentar ya Pak, aku keluar dulu. Saat aku keluar tiba-tiba zret, gelap. Terus ada cahaya yang pelan-pelan begini, set gitu. Ternyata itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma ngelurin tangannya yang berlubang dan itu masih merah di mimpi aku, masih berlubang. Tuhan cuma senyum, terus Tuhan merentangkan tangannya gitu, terus dia peluk aku. Terus pas aku bangun aku kayak, oh Tuhan tahu ya kalau aku hancur banget. Oh Tuhan tahu gitu. Tuhan tuh kayak cuman mau kasih tahu, aku tahu loh hancurnya hati kamu gitu, aku ngerti loh gitu. Ya sedih ya, aku sedih. Dari situ aku sedihnya kayak apa ya? Tuhan tuh terus datang terus. Aku merasa siapakah aku gitu. Dia datang lewat apa? Dari mimpi. Atau? Bahkan aku bener-bener di mimpi itu jelas banget wajah Tuhan. Bener-bener bajunya yang baju putih, ada kayak selendang nyamping gitu, modelnya yang kayak gitu. Terus Tuhan ngelurin tangan, terus Tuhan senyum begini gitu, terus peluk aku. Tau gak sih itu baju Tuhan itu kan panjang ya. Itu tuh bajunya yang apa kayak gini-gini pas Tuhan bergerak. Kayak bener-bener nyata banget. Dipeluk, bener-bener dipeluk. Tuhan gak ngomong apa-apa. Tapi dari mimpi aku merasa kayak Tuhan cuma mau ngomong, aku tahu, aku dengar. Aku lihat kamu tadi malam nangis-nangis kayak gitu. Ya Tuhan cuma mungkin Tuhan mau menguatkan aku kali ya. Gitu. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia peduli. Iya, betul. Dia peduli pada masalah hidupmu ya. Bahkan mungkin ada satu lagi aku lupa, ini flashback sedikit. Untuk aku bisa katekumen, aku cuman ngebatin. Aku sering ngeliat live stream, ada satu apologet Katolik namanya Joseph. Aku sering ngeliatin. Sebenarnya aku kenal dari teman aku sih gitu. Akhirnya aku sering nonton terus hati aku kayak yang aduh aku pengen deh punya temen dari OMK lagi seperti dulu. Dulu aku ada temen dari OMK waktu 2020 awal sekali kenal Tuhan. Itu di situ ada suster segala macem yang bahkan ditugaskan ke Vatikan pun ada gitu. Tapi mereka jauh banget, sayang sekali. Aku tuh berharap bisa nggak ya punya teman Katolik yang bisa merangkul secara real, nyata gitu. Karena aku benar-benar mau menyelami, kan udah sehidup sendiri nih, aku benar-benar mau menjadi Katolik yang serius gitu kan, udah nggak ngumpet-ngumpet. Terus aku juga lagi ngomong sama pacarku, aku pengen deh beli Alkitab Deuterokanonika, Rosario, Salib Benediktus, patung Yesus, patung Maria. Oh ya udah, kamu kasih aja ke aku, nanti aku beliin. Tiba-tiba aku masuk ke live stream salah satu apologet namanya Jackson. Aku kesaksian di situ dan ada satu CC naik ke live streaming kesaksian. Oh aku juga loh ada kesaksian, aku sembuh dari cancer. Gisel berdoa ya biar jantung kamu juga sembuh. Percaya deh Tuhan gini-gini, karena aku sempat kesaksian bahas jantung aku. Terus dibilang kamu nanti masuk grup ya, di situ banyak teman-teman kamu gini-gini. Dari situ aku ketemu banyak teman-teman yang benar-benar baik banget, teman-teman Katolik yang benar-benar merangkul. Tiba-tiba mereka bilang, Gisel punya Alkitab nggak? Gisel punya Rosario nggak? Nanti aku kasih gini. Akhirnya aku punya semua yang aku rindukan, cuma aku batin, Tuhan jawab. Bahkan aku belum berdoa loh, aku belum minta, aku cuman, pengen deh gitu. Tapi Tuhan tuh dengar, gitu. Tuhan tuh dengar. Aku dipertemukan dengan orang-orang baik, aku dipertemukan dengan orang-orang yang segala kerinduanku, akhirnya aku bisa katekumen pun aku dibantu sama Cece yang kesaksian sembuh dari kanker. Dah sekian itu sih cerita aku. Baik Future Hunters, terima kasih juga atas Gisel kesaksiannya. Bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan kesaksian ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati.